Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita mau share pengalaman kita saat kita bikin akuarium air laut ya guys. Jadi ini adalah penampakan akuarium laut kita di hari kedua. Oke guys, simak terus video ini sampai akhir ya guys. Di hari kedua ini yang kita rasakan adalah kita kekurangan alat nih guys. Jadi ini pengalaman juga ya buat kalian yang akan membangun akuarium. Jadi kalian harus mempersiapkan alatnya ya guys. Jadi ini adalah kesalahan pemula, yaitu saya sebagai pemula. Ini kesalahannya. Yang pertama, kita nggak punya alat untuk tes keasinan air, atau biasanya disebut hidrometer ya kalau nggak salah ya. Jadi kita nggak punya itu guys. Yang kedua, kita juga nggak punya termometer guys. Jadi kita nggak tahu suhu air yang ada di akuarium ini cocok atau enggak dengan ikan kita. Lalu ini kita juga menggunakan filter gantung yang kecil ya guys. Jadi ini terlalu kecil menurut saya karena nggak ada arusnya, jadi terlihat kayaknya ikannya nggak terbiasa gitu guys, karena di laut itu kan ya ada arusnya guys. Dan berikutnya adalah apalagi ya yang kita kurang ya, kayaknya itu dulu deh di hari kedua. Keesokan harinya termometer saya datang ya guys, dan kita ukur suhunya, ternyata suhunya itu 30 derajat Celcius guys. Jadi terhitung ini suhunya tergolong panas ya guys untuk ikan-ikan kita ini. Harusnya ikannya ya di sekitar 28 atau maksimal 29 guys. Jadi ya kita harus pikirin guys gimana caranya untuk menurunkan suhunya guys. Semoga ikan-ikannya aman ya guys, karena kita butuh waktu guys untuk memikirkan apa yang bisa menurunkan suhu air tersebut guys. Akhirnya kita kepikiran menggunakan kipas ya guys ya. Jadi kita coba pakai kipas sementara, atau enggak kita pakai bulan guys. Bulan itu yang es yang pack itu ya, jadi yang ditaruh di kulkas dibekuin. Nah itu dipakai buat dinginin ASI atau dinginin ya buat di kotak-kotak es gitu lah guys. Jadi kita sementara coba pakai itu kalau di siang hari ya. Nah di hari ketiga ini ikan-ikannya sih masih tampaknya masih sehat-sehat aja ya guys, termasuk ini keong-keongnya juga masih tampaknya masih oke-oke aja. Cuma ya gitu, harusnya kurang ya. Saya sih sudah pesan ya guys untuk kanister sama skimmernya, cuma sampai saat ini belum datang barangnya guys. Maklum lah guys, kondisi lagi PSBB, lalu ya kita mau nggak mau belanjanya online guys. Akuariumnya tampaknya agak sepi ya guys, karena memang ikan-ikannya suka ngumpet, kecuali si ikan badut atau clownfish ini ya yang biasa Nemo, yang orang-orang biasanya manggilnya Nemo itu mereka nggak pernah ngumpet guys. Jadi memang top banget tipe ikannya ya guys. Jadi gara-gara tampak kelihatan sepi, kita kepikiran untuk menambah ikannya guys. Nah ini mungkin menjadi kesalahan berikutnya bagi kita ya guys sebagai pemula ikan laut. Jadi kita terlalu nafsu guys. Keesokan harinya kita pesan beberapa jenis ikan ya. Ada dakocannya 2, lalu ada ikan betoknya lagi, yang neonnya 2, terus yang zebranya 2, tambah ini bapak kuping kelapanya 2. Karena kita beli online ya guys, kita nggak tahu size nya ya guys. Ternyata waktu saat kita terima, size ikannya itu jauh lebih besar daripada yang kita bayangin guys. Jadi akuarium kita ini kan kecil ya guys, dan ikan-ikan sebelumnya itu juga ada lebih kecil. Jadi
itu kesalahan kita berikutnya guys. Jadi kita beli online, kita nggak tahu size nya, begitu kita datang nggak sesuai dengan ekspektasi kita guys. Jadi saran saya, sebelum kalian beli atau kalian beli di online itu sebaiknya kalian tanya size nya ukuran berapa, biar kalian nggak salah seperti yang terjadi pada pembelian kita kali ini guys. Dikarenakan ukurannya yang agak besar dan ditambah lagi dengan jumlah yang cukup banyak dengan size akuarium kecil ini sangat mengganggu untuk teritori para ikan ini guys. Jadi ikan-ikan yang agresif itu akan mengganggu ikan-ikan yang kurang agresif, atau jika ikan yang lain mendekati teritorinya, ikan tersebut akan mencoba menggigitnya, dan akhirnya ikan clownfish kita satu meninggal guys di hari berikutnya guys. Jadi ya nggak tahu juga, karena memang keramaian atau memang ikannya sudah nggak sehat, tapi kemarin di hari ketiga masih aman-aman aja guys. Sedih banget, peliharaan kita ada yang mati ya. Jadi ya pelajaran buat kita juga. Jadi kesimpulannya adalah kalian harus siapin alatnya, lalu mengukur size akuarium, sesuaikan dengan jumlah ikan dan teritorinya guys. Lalu siapkan alat pengukur suhu ya, dan pengukur keasinan garam. Jadi untuk kita tahu airnya itu kelebihan atau kurang asin guys. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih banget buat kalian yang udah support channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.